Silakan. Anda Kristen atau Islam sih? Kristen bang, Kristen. Abang, kita silakan untuk tanya jawab. Kemungkinan ada yang ditanyakan. Ya silakan kalau Anda mau bertanya. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf, saya ingin bertanya sedikit Pak Ustadz. Silakan. Dari mana kalau Bapak Ustadz mempercayai Allah itu ada? Oh, baik. Dari mana saya mempercayai Allah itu ada? Karena saya ada. Lalu Iya. lalu Kenapa jawabannya karena saya ada? Bagaimana saya mempercayai Allah itu ada? Karena saya ada gitu. Siapa yang ciptain saya? Ayo. Kalau bukan dia. Coba gini dah, coba kita pikir. Dari ujung rambut Anda itu sampai ujung kaki, yang mana Anda bikin sendiri? berarti Allah kalian ada di jati diri manusia pribadi. Bukan di jati diri, maksudnya itu di jati diri itu memang tentang keimanan. Yang anda tanyakan kan bagaimana kita mempercayai Allah itu ada? Akan sekarang gini, ya saya ajak Anda berpikir. Kenapa jawabannya? Karena diri saya ada. Coba Anda berpikir ya, saya ajak Anda berpikir ya Bang ya. Dari ujung rambut Anda tuh, ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Dari ciptaan kita bang. Siapa yang ciptain? Tuhan kita bang. Kan ada tuh Tuhan. Gitu caranya, gampang kan, dari diri kita aja. Bagaimana kita mempercayai Allah itu ada? Karena diri kita ada. Gak ada ya Bang, ya dari ujung kepala kita nih ya. Dari ujung kepala kita nih sampai ujung kaki nggak ada yang kita bikin sendiri. Di situ dia katakan dia yang menciptakan ya, menciptakan dirimu sewaktu di dalam rahim ibumu. Ali Imran di ayat ke-6. Nih, saya bukakan buat Anda. Bagaimana kita memahami Allah itu ada? Apalagi Bang? Secara logika saja bang, memahami secara logika. Kalau secara logikanya selain diri kita, apalagi secara logika? Ada di Quran saya secara logikanya. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba Anda keluar rumah. Lihat, ada langit di atas kepala Anda tinggi. Siapa yang menciptakan jadi tinggi itu langit? Manusia. Gak ada. Gak ada teknologi apapun manusia, gak ada ya bisa meninggikan langit. Gak ada. Pasti Tuhan yang ciptain. Kan gitu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba Anda lihat gunung. Gimana gunung itu tegak, di dalamnya ada api? Ayo. Teknologi manusia apa ya yang bisa bikin gunung itu tegak, di dalamnya ada api panasnya ribuan Celcius? Gak ada manusia bisa bikin, pasti Tuhan. Kan kayak gitu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Anda keluar rumah, kenapa tanah itu bisa Anda pijak seimbang dengan badan Anda? Kenapa nggak goyang-goyang itu bumi? Siapa yang menenangkan bumi, yang membuat bumi itu tidak goyang? Teknologi apa? Nggak ada manusia bisa bikin Bang. Pasti Tuhan yang bikinnya. Ada ayat situ kan, ada ayat. Itu yang saya ucapkan tadi. Quran surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan apakah mereka tidak memikirkan bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu Bang ya, dia itu dikontrol oleh manusia yang lemah.
lebih kuat untanya daripada manusianya. Unta itu kulitnya bisa jadi baju yang baju penahan dingin. Susunya bisa dimanfaatkan, dagingnya bisa dimakan. Unta itu bisa bawa barang yang banyak gitu. Ciptaan manusia mana yang bisa kayak gitu? Ayo, Berarti kita nggak ada minum juga. air kencingnya juga. Minum air kencing unta. Nanti kalau masalah air kencing itu nanti gitu. Kita cara berpikir kita dulu gitu. Oke? Cara berpikir kita bagaimana kan kayak gitu secara logika. Terus apalagi wa ilas sama kaifa rufi'at, Quran surah Al-Ghasyiyah yang saya baca ini. Dan bagaimana langit itu ditinggikan? Pikir caranya apa? Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana ya gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya saya hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, ya, saya nggak berkuasa atas diri Anda. Terserah Anda mau membangkang atau tidak dengan penjelasan saya. Terserah Anda mau mikir pakai akal sehat Anda atau tidak gitu. Langit kagak ada tiangnya, itu kayak gimana kan? Pasti Allah yang menciptakan gitu. Illa man tawalla wa kafar, kecuali Anda berpaling dan tetap kafir gitu. Tetap nggak percaya. Fayu'adzibuhullah hul adzabal akbar. Ya siap-siaplah nanti Allah akan menyiksa Anda dengan siksaan yang paling besar. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Itu ayatnya Quran surah Al-Ghasyiyah gitu. Biar Anda mikir gitu. Bagaimana cara meninggikan langit? Ada lagi bang? Bagus pertanyaannya ya. Bagus bang, salut saya pertanyaannya. Biar Anda mikir gitu. Ada lagi yang Anda mau tanyakan? Atau boleh saya bertanya bang? Mau bertanya lagi boleh? Saya mau. Silakan. Ya kalau Anda mau nanya dulu, pertanyaan Anda dulu habiskan. Yang saya tahu dari sini, dari teman-teman saya itu katanya kalau dari Muslim itu Tuhannya itu maha kuasa, maha segalanya, maha pencipta begitu. Itu maksudnya bagaimana dia tidak bisa menciptakan? Gimana bang? Tolong diperjelas pertanyaannya. Gak apa-apa, silakan nanya bang. Bisa diperjelas gitu pertanyaannya. Oh. Bang, saya mau tanya bang, kalau umat Muslim itu belajar atau percaya pada Al-Quran atau belajar percaya pada hadis? Bang, ini dalil umumnya ya. Dalil umumnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, belajar itu wajib bagi setiap muslim. Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ijtihad ulama, belajar qiyas ulama, belajar nahwu shorof, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar matematika, termasuk mempelajari Bible Anda. Gitu. Makanya kan ada ayat Qur'annya juga, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanyalah yang tahu di bidangnya. Nah, jadi kayak gitu. Jangan nanti Anda tanya Quran ke dokter gigi. Atau tanya masalah sakit gigi ke ustadz, gak nyambung. Kan gitu. Tanyalah kepada yang ahli di bidangnya, kata Quran. Wajib belajar bang tiap hari. Belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu hukum. Wajib gitu. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kenapa bang? Boleh. Iya. Semoga Anda mau berpikir ya bang ya. Saya percaya Anda orang baik gitu. Ketika saya menjelaskan Al-Quran, Anda mikir gitu. Terus ketika Anda bertanya, menerima jawaban saya mikir juga gitu Anda. Ya semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi gini Bang, boleh saya bertanya Bang? Bagaimana? Boleh saya tanya? Ya, tanya saja Bang, nggak apa-apa Bang. Anda sering baca Diskusi, Bible nggak dulu Biblenya? Lagi sibuk kerja ini Bang. Oh, berarti kalau gitu saya mau tanya tes pertanyaan klasik aja dah ya, apakah akal sehat jalan atau tidak, kan gitu. Kayak gini, saya mau tanya dulu. Menurut di agama Anda ya, manusia itu ciptaan atau tidak? Ciptaan. Ciptaan, baik. Ya, sekarang saya mau tanya dulu, Yesus yang Anda tuhankan itu manusia atau bukan? Bukan. Hah? Yesus bukan manusia? Ya, bukan. Bukan Bang. Terus apa yang dilahirkan ibunya? Saya mau tanya Bang, apa yang dilahirkan manusia? Yang dilahirkan ibunya kalau dia bukan manusia? Kok ketawa, mana mukanya Bang? Ngeri kali ya, kalau Yesus bukan manusia, ini ibunya Maria itu melahirkan apa gitu.